Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang baru hadir ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel berbentuk video reaction. Jadi semoga anda yang menonton video ini sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, pada kali ini saya akan react terkait dengan kisah Rasulullah SAW menyebut negeri Indonesia guys. Saya tertarik dengan tajuk ni. Bagaimana tercetusnya kisah Rasulullah menyebut negeri Indonesia ni guys. Jadi mungkin negara Indonesia ni oleh kerana penduduk Islam tu terlalu ramai, mungkin. Dan sebenarnya saya mau tahu juga dari mana kisah ini berpunca guys. Siapa yang meriwayatkan, siapa yang perawinya guys. Jadi ayo kita semak video ni. Apakah kisah dan kenapa negara Indonesia telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini video saya tengok di channel Lensa Aswaja ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini Lensa Aswaja dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi ayo kita semak bagaimanakah kisah Rasulullah menyebut negeri Indonesia ni guys. Mungkin kalian pernah tengok ataupun ada yang belum pernah tengok. Jadi sama-sama kita semak info ini guys. Dan sebelum saya lanjut, apabila kisah seumpama ni di mana Indonesia disebut ya, ini adalah satu kiasan sebenarnya ya guys. Kiasan untuk negara Indonesia tu, patutlah saya tengok negara Indonesia itu adalah negara tanahnya berkat dan juga banyak mempunyai sumber daya alam. Jadi ayo kita semak bagaimana kisahnya ini guys. Jadi jom kita saksikan sama-sama video ni, jom. Disebut Indonesia oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Amin. Sahabat beriman, mungkinkah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dan bercerita tentang negeri Indonesia, yang padahal di zaman Rasulullah belum ada negeri yang bernama Indonesia? Lahirnya nama Indonesia menurut sejarawan Universitas Oxford ialah pada tahun 1800-an, begitu jauh dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Namun tahukah kalian bahwa Rasulullah pernah menyebut negeri kita ini yaitu Indonesia? Berikut kisahnya. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari bantu bangun channel ini supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, klik like, dan klik icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke guys. Disebutnya nama Indonesia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kaitannya dengan gurunya dari Abuya Al-Muhaddis As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Utsman Al-Burdiani. Oke. Itu perawinya Disampaikan oleh Syekh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi dalam ceramahnya bahwa beliau diceritakan dan disampaikan langsung dari Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Utsman Al-Burdiani bahwasannya Syekh Utsman menyampaikan apa yang beliau alami bersama gurunya, yang tidak disebutkan nama gurunya ini dalam penyampaiannya. Saat itu, tatkala kami dan guru kami bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba guru kami diberikan kasyaf atau tersingkapnya hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu secara yaqodah atau bukan dalam keadaan bermimpi, namun secara langsung dan semua. Yaqodah ni macam dia bukan mimpi, bukan tidur, tetapi macam
lebih kurang macam ilham-ilham gitulah, ataupun satu pandangan ya, dalam kesedaran alam ghaib guys. Dia macam, kalau kami macam yaqaza kah, yaqazo gitulah, lebih Semua kurang. para aulia dapat melihatnya dengan kasyafnya. Kasyaf. Beliau guru kami melihat di dalam hujrah syarifah, ternyata di belakang Nabi Muhammad SAW, gurunya melihat lautan manusia yang sangat banyak, berkerumunan orang sejauh mata memandang dengan suku dan bahasa yang berbeda-beda. Ketika ditanya oleh guru kami, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Mereka adalah umatku yang aku cintai." Lalu guru kami berkata, "Aku melirik satu kelompok di antara lautan manusia itu, yang di sana sangat banyak sekali kerumunan orang yang berbeda wajahnya dengan wajah orang Timur Tengah, berbeda pula dengan wajah Nigeria, juga berbeda dengan wajah orang Eropa. Dan jumlah kerumunan orang yang wajahnya berbeda ini ialah yang paling terbanyak." Lalu guru kami bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang berkelompok sangat banyak itu?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Mereka adalah bangsa Indonesia yang sangat banyak mencintaiku, dan aku pun mencintai mereka." Dikatakan setelah gurunya bertanya siapakah orang itu adalah bangsa Indonesia. Wow, bertua guys, bertua. Singkat cerita, guru kami itu menangis terharu dan terkejut. Lalu beliau keluar dan bertanya kepada jamaah, "Mana orang Indonesia? Aku sangat cinta kepada Indonesia." Begitulah sikap guru mereka setelah bertemu Rasulullah SAW yang memberi kabar tentang Indonesia. Sahabat beriman, dikatakan juga bahwa muridnya dari guru tersebut yaitu As-Syaikh Syekh Muhammad Al-Maliki, karena cintanya terhadap orang Indonesia, beliau membangunkan pesantren khusus untuk orang Indonesia di Mekah. Dan beliau sangat senang dan berbahagia apabila ada orang atau ulama Indonesia yang menyempatkan bersilaturahim di rumahnya. Bahkan beliau sering memberikan buah tangan atau hadiah kepada orang atau ulama Indonesia yang bersilaturahim tersebut. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cerita kisah singkat tentang Rasulullah berbicara tentang Indonesia kepada gurunya As-Syaikh Syekh Muhammad Al-Maliki dan Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Utsman Al-Burdiani, yang Rasulullah mencintai banyaknya orang Indonesia karena sebab banyaknya orang Indonesia yang mencintai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam kerumunan yang terbanyak itu, dan semoga juga dari kisah yang membanggakan ini dapat menambah kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia dan kecintaan kepada Rasulullah karena sebab Rasulullah mencintai bangsa Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Wow, so bertuah sekali ya apabila kisah ini di mana Rasulullah menyebut negara Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi kalau ditengok ya, sebenarnya perkara ini memang ada sebenarnya apabila seorang ulama ataupun taraf-taraf wali ya, dia boleh terbuka mata basirahnya ataupun pandangan kasyaf guys. Jadi tidak mustahil perkara ini berlaku guys, sebab di zaman Rasulullah pun sahabat-sahabat Nabi banyak yang kasyaf seumpama ini. Jadi amat bertuahlah negara Indonesia karena telah disebutkan oleh Rasulullah melalui kisah ini guys, dan telah terbukti sebenarnya di seluruh negara ya, ramai orang-orang Indonesia berhijrah. Dan apabila membuat satu-satu perhimpunan yang saya tengok di Indonesia, kalau macam himpunan para ulama, begitu ramai, berjuta-juta orang hadir ya untuk berselawat sama-sama dengan majlis berselawat. Kalau buat selawat akbar macam tu kan, memang sambutan yang sungguh luar biasa. Jadi ini adalah satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam ya, kerana telah disebut negara kalian oleh Rasulullah melalui kisah seumpama ini. Jadi guys, sebenarnya yang saya tengok
orang-orang Indonesia nih banyak membantu juga sebenarnya ya guys di negara-negara Islam seperti Palestina ya. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga apa ini kisahnya mungkin ada bersangkutan ya. Jadi apapun kita banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kerana kita ni kalau mau dikasihi Nabi kena banyakkanlah berselawat ya. Jadi guys, mungkin kalian pernah terdengar kisah ni, bolehlah komen di bawah ya guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.